segmen baru, nggak challenge terus-terusan. Di segmen ini kita bakal ngebahas isu-isu yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar. Jadi kali ini kita bakalan bahas soal broken home. Jadi kita udah punya satu narasumber yang kita kenal, kenalan kita. Iya. Tapi nanti kita nggak bakalan nyebutin nama dia. Jadi buat kalian yang udah subscribe channel ini juga nyalain notifikasinya, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe. Cepetan sekarang. Sekarang ngomong Sekarang kita tungguin cepetan. Sekarang Udah kok, jangan dilihat, mungkin mereka malu. Iya. Jangan dilihatin. Sekarang udah pokoknya cepetan. Oke, dah. Udah berarti. Terima kasih. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Jadi sekarang narasumbernya udah ada di depan kalian. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi kita udah sediain nama panggilan buat narasumber kita. Biar nggak susah buat manggilnya. Jadi kita bisa manggil dia Aisyah. Oke, buat Aisyah dipersilakan buat bercerita. Jadi aku mau ceritain tentang masalah broken home aku. Mungkin bagi kalian itu hal yang biasa. Mungkin bagi kalian yang gue juga kok kayak gitu, atau misalnya kayak gue sama kok kayak lo, gue lebih parah tapi kok lo kayak alay atau lebay. Tapi menurut aku kalau misalnya kalian yang ada di posisi aku itu berat, apalagi ini tuh kejadiannya bukan setahun 2 tahun atau baru kali-kali ini, tapi itu emang udah dari aku kecil, jadi mungkin udah terbiasa walaupun emang nyesaknya masih sampai sekarang. Jadi mulai kapan kamu tuh ngerasa kayak kamu tuh berada di zona broken home? Mungkin kalau dari kecil, mungkin kalau udah dengar ayah sama mama berantem itu mungkin emang udah kerasa gitu. Ada sih rasa sedihnya, cuman kan kalau namanya anak kecil waktu itu masih SD lah, kayak ya udah gitu ngelihat orang tua berantem paling masih nggak ngerti lah mereka berantemin apa. Tapi mungkin mulai ngerasa itu bener-bener stres itu pas SMP, tapi SMP tuh masih kayak bisa kita cegah lah gitu, kayak ya udah masih bisa ditahan lah. Cuman yang bener-bener kayak udah makin jadinya tuh di SMK sekarang ini gitu. Terus peristiwa pertama apa yang buat kamu ngerasa jadi bener-bener kayak anak broken home gitu? Itu pas waktu berantem waktu itu kalau nggak salah, kan SD kan udah ngerasa nih ya, cuman kayak udah masih biasa gitu. SMP itu kayak berantem sama ayah, berantem terus abis itu kayak ngomongnya kasar gitu kan, kayak lu gua atau enggak, pokoknya di depan anaknya tuh kayak ngomong yang hewan-hewan gitu lah, terus ngomong ngata-ngatain atau kayak bego atau apalah gitu. Nah sampai pernah yang waktu itu, nah itu tuh hari pertama masih ingat, hari pertama kayak berantem, terus mungkin kesalnya ke bawah sampai besok. Jadinya besok tuh kayak ya udah lagi di mereka berantem lagi. Nah tapi waktu itu masih inget banget, jadi waktu itu malam-malam kan ayah emang lagi makan sendirian, tapi tuh mamah tuh kayak ngomong aja terus, yang bikin kan mungkin kalau orang bukan ayah doang, mungkin kalau aku yang dengar juga kayak males banget nih dengar omongan yang kayak itu terus diulang-ulang sampai ayah gak sabaran, dia tuh kayak ngelempar piring gitu yang udah ada, yang lagi dia makan sampai pecah dan berantakan. Nah terus di situ langsung kayak kaget kan. Nah dia ngebalas juga tuh pakai kata-kata yang kayak gitu. Habis itu dia langsung ninggalin, ngambil jaket, langsung pergi. Yang ngambil jaket itu ayah? Iya, karena kan dia habis ganti piring tuh. Terus habis itu dia kayak ngambil sesuatu lah di lemari jaket. Nah tapi tuh habis ngambil jaket tuh dia ngambil tas sama baju-baju dia. Nah karena aku waktu itu lagi di kamar ya, terus di kamarnya juga ada mama. Nah dia tiba-tiba ayo ikut, dia bilang kayak gitu kan. Nah di situ kan karena emang namanya anak kecil itu kan pengennya sama mama terus kan gitu, kayak tapi kalau gue sama mama takut nih diomelin mulu, karena ngeliat mamanya juga kayak gitu. Gak mau, gue bilang kayak gitu, gak mau, sama mama aja gitu. Dia maksa dan itu takut, di situ udah takut banget, gak mau sama mama. Sampai akhirnya dia pergi dan gak pulang sampai 2 hari. Sebenarnya ada sih dia di rumah nenek, cuman emang gak pulang dan bener-bener kayak gak ngasih uang atau apa kan, kayak ngasih uangnya tuh per hari. Jadi ya udah dia bener-bener gak pulang sampai 2 hari.
Terus masalah lain lagi apa selain itu? Jadi tuh kalau misal mereka berantem itu suka nanya kan sama suka cerita lah, mama cerita ke aku, ayah cerita ke aku, jadi kan aku bingung gitu mau mihak ke siapa. Tapi kalau didengerin dari dua belah pihak dari mereka gitu, mereka emang berdua salah gitu. Ayah aku yang emang sifatnya kayak gitu, terus mama aku juga emang orangnya yang kayak apa-apa ngambek gitu, jadi bikin ayah aku tuh kayak males. Pokoknya yang bikin sebenarnya awal mula kenapa mereka berantem itu dari sifat ayah aku. Dari sifat ayah aku yang bermasalah sama dari keluarga mama aku. Jadi keluarga mama aku tuh udah tahu sifat ayah aku kayak gitu. Jadi kalau ada masalah apa-apa itu keluarga mama aku tuh nggak mau diem. Jadi kan langsung nyampeinnya itu ke mama aku. Jadi bikin mama aku stres, terus marah-marah ke ayah aku, dan jadinya berantem kayak gitu. Emang sifat ayah kamu tuh sifat yang kayak gimana? Kalau mama aku cerita ya, saudara-saudaranya itu bilang kalau ayah aku itu tiba-tiba nyukin mereka. Tiba-tiba yang bikin tuh orang kayak, ini kenapa sih ini orang tiba-tiba padahal sama saudara kok tiba-tiba diem. Ayah aku itu emang orangnya sensian, sama lah emang gue. Kayak nggak boleh, benar-benar nggak boleh gitu, dan orang-orang tuh ngerasa dia itu selalu pengen dihormatin. Itu yang pertama. Terus yang pokoknya bikin orang-orang jengkel, terus yang sering bikin ribut mama aku tuh ayahku tuh pelit. Jadi kalau misalnya ayahku lagi ada kerjaan itu kan ayahku lagi ada kerjaan berarti kan lagi ada uang gitu, tapi itu dia nggak pernah bilang sama mama aku gitu. Jadi alasan itu kalau mama aku minta uang tuh selalu nggak punya uang. Tapi sampai akhirnya mama aku berani ngeliat di dompet itu kayak ada banyak uang, itu kan bikin mama aku juga kayak, ya ampun pelit banget gitu. Dan di situ emang ayah aku salah gitu, tapi emang ada fase di mana aku nyalain mama aku juga gitu. Harusnya pas saat ayah aku susah dia pun harus ngertiin gitu, jangan maunya ayah aku tuh lagi punya uang mulu gitu. Jadi itu selalu berulang. Ya selalu berulang, tapi itu kayak berulang terus kayak gitu. Terus nanti mama aku ngelakuin kayak gitu sesuatu yang kayak itu, udah nanti dia sadar, terus nanti udah pokoknya berhentinya itu dia berhenti nih, udah nggak ngomel-ngomel udah apa, tapi mereka ini nggak nanya, kayak orang nggak kenal aja di rumah. Kayak nggak saling, kayak nggak berkomunikasi. Kayak ya udah dia ada cuma karena atas nama anaknya gitu, dia ada cuma karena anaknya, kalau nggak ada anaknya mungkin dia nggak ada gitu. Terus pernah nggak berusaha buat mencari solusi dari masalah-masalah itu gitu? Ada, pernah, tapi ya udah keulang lagi, jadi nggak pernah selesai. Mungkin kalau orang-orang itu kan ada selesainya ya, mungkin kalau ada anak yang broken home karena orang tuanya kerja itu bisa diselesaikan dengan cara salah satunya berhenti kerja, bisa. Tapi kalau ini emang nggak bisa gitu, sampai dua-duanya ngerti mereka itu kayak gimana sifatnya, mereka mau berubah baru. Tapi karena mereka berdua sama-sama egois, yang nggak akan pernah bisa. Pernah nggak ada terjadi pertengkaran yang hebat, bener-bener hebat banget, kayak sampai salah satu di antara mereka tuh ngelakuin hal yang yang nggak benar gitu loh. Pernah waktu SMP, saking keselnya mama aku ngambil pisau dari dapur, terus ayahku kan lagi ngambil baju di lemari, terus ayahku ngelirik di belakangnya itu mamaku udah sambil megang pisau itu. Terus ayahku langsung istighfar, langsung kayak megangin tangan mama aku, terus mamaku tuh langsung kayak ngamuk gitu, ngamuk, tapi ayahku tuh sambil megang istighfar gitu, sambil megang tangannya, karena mamaku sambil bilang, gue udah gak kuat, dia bilang kayak gitu, pengen nusuk ayahku. Aku nggak tahu ya, di situ aku nggak tahu, aku ada di kamar, cuman aku taunya mama aku megang pisau itu karena ayahku bilang itu pisau, itu tajam. Nah sampai akhirnya mama aku kayak lemes gitu kan, udah lemes, udah dia udah kayak ya udah berhenti gitu, ayahku ambil, udah kayak gitu lagi. Dan pas udah kayak gitu ya udah mereka sama-sama kayak langsung ngobrol gitu, karena kan aku nggak dengerin ya mereka ngobrol gitu, ya udah akhirnya mereka bisa udah nggak nanya lagi
Terus kamu sebagai anak apa yang bisa kamu lakuin pada saat itu? Ya gimana ya, pengen ngomong sih, pengen gitu. Kalau pernah ngomong, karena mereka nanya kalau mama sama ayah berantem pas mereka lagi baikan ya, kalau mama sama ayah berantem lu gimana sih kak, kayak gitu kan dia pernah nanya. Ya sedih lah gitu, orang teman-teman orang tuanya kadang nggak pernah berantem gitu, mungkin emang nggak tahu ya atau gimana, tapi kayak mereka tuh kayak normal-normal aja. Terus ya udah gak usah dipikirin, yang penting pikirinnya sekolah aja gitu. Rizka langsung sakit hati, kayak gimana mau nggak dipikirin kalau lu berdua gitu, ayah mama aja berantemnya depan aku gitu, apalagi sampai adegan yang kayak gitu, sampai yang mau nusuk itu kan kayak, apalagi aku masih SMP lah ya, untuk hal kayak gitu aja kayak berat banget. Kok bisa orang tua depan anak ke dalam rumah sambil kayak mau nusuk-nusuk gitu. Kan kamu punya adik nih. Jadi pada saat orang tua kalian tuh lagi berantem, kamu sama adik kamu itu ngapain? Kalau pas mereka lagi berantem, aku misah sama adik aku. Mungkin mereka kayak adik aku di luar, aku di dalam. Tapi kalau misal aku lihat, dia tuh kayak cuma diem, kayak pura-pura nggak dengar. Tapi sebenarnya ngelihat dari mukanya pun dia emang kayak takut. Takutnya tuh dia diem. Bahkan ngelihat aku pun kayak ngelihat orang yang kak mereka berantem kayak begitu. Cuman aku nggak tahu ya dia stres apa enggak. Tapi namanya anak kecil kan nggak tahu pikirannya kayak gimana. Ya udah cuma kayak oh mama sama ayah berantem nih. Ya udah kayak gitu. Kalau aku kan dipikirin. Kalau dia aku juga nggak tahu. Terus setelah berantem itu pernah nggak salah satu di antara mereka itu ngelampiasin ke anaknya atau bahkan dua-duanya ngelampiasin ke anaknya gitu? Pernah sih. Mungkin kan karena aku paling deket sama ayah aku, jadi mungkin mamaku kalau ngeliat aku tuh kan mirip ayah aku ya. Jadi tuh abis berantem itu pasti kayak langsung cuekin aku gitu. Padahal aku juga nggak tahu kan mereka itu kan berantem, ya udah masalah mereka gitu. Tapi setelah misalnya kayak ayah aku pergi, itu pasti paginya aku nggak ditanya. Kayak ya udah nggak dipeduliin. Ditanya makan pun mau makan apa enggak pun enggak gitu. Tapi adik kamu ditanya-tanyain gitu. Iya, itu ngobrol. Berarti kamu doang yang nggak diituin? Iya. Kayak ini kenapa sih gitu? Aku salah apa sih gitu? Mungkin kan di situ mungkin nggak tahu ya mikirnya ngeras ke situ, tapi akhirnya tahu-tahu ini karena kemarin-kemarinan gitulah. Nah pas waktu itu mah mikirnya kayak oh mungkin pagi-pagi gue bikin kesal atau nggak bangun pagi atau gimana. Cuman ya udah ngiranya kayak gitu aja gitu. Tapi ternyata pas dicari tahu ya emang dari situ. Terus pernah ngomong misalkan kayak kenapa aku yang dibedain gitu loh, atau diem aja? Diem aja, karena mungkin karena kayak gitunya juga nggak terlalu sering, paling karena udah bener-bener kekesalan berantem sama ayah aku, nah baru dia nggak nanya. Tapi kalau cuma kayak kesal berantem gitu mah ya udah biasa aja gitu. Pernah waktu itu kan aku sama adik aku ada di kamarku, terus mama ada di ruang tamu, ayah ada di kamar mama. Nah tiba-tiba dia mungkin abis berantem, terus mama itu kayak nangis-nangis sambil marah-marah gitulah, dan ngomong kayak aduh gua gak kuat nih, aduh gak kuat, dia bilang kayak gitu. Terus ke kamar aku dia ngambil kerudung kayak pasmina gitulah, ada dua kan, karena emang rumah aku atapnya itu kayak belum di inilah, masih kayak balok-balok gitu, jadi mungkin ada celah ya buat kayak gitu. Namanya orang lagi frustasi kan pasti udah hilaf aja lah bawaannya. Nah pas itu dia kayak ngambil bangku gitu. Aku itu nggak aku tahu dia mau kayak gitu, tapi aku tuh kayak nggak berani gitu buat ngomong kayak mau jangan mah gitu, nggak berani. Terus kenapa rasa takut kamu ngebilangin mama kamu kayak gitu lebih besar daripada rasa takut kamu untuk kehilangan mama kamu? Karena saat itu aku mikirnya dia bohongan, kayak ya cuma buat nakut-nakutin ayah aku aja gitu, biar ayah aku berubah. Soalnya dulu pun juga pernah kayak gitu. Tapi aku langsung kayak deg-degan gitu pas ayah aku teriak, kayak ngomong astagfirullah gitu, astagfirullah kayak gitu, sambil istighfar gitu. Ayahku langsung kayak meluk gitulah dari kaki gitu. Karena kan mamakunya udah naik bangku
buat bisa setiap saat ngelihat orang tua kamu bertengkar terus kayak gitu itu apa? Sebenarnya waktu setiap mama kayak gitu nggak pernah bisa kuat, takut, bawaannya takut terus kayak ya Allah mama gue bakal meninggal gak sih gara-gara itu, apa nanti mama gue meninggal gara-gara itu ya, gara-gara mau bunuh diri ya. Pernah takut kayak gitu, jadinya nangis, bahkan bukan pas lagi kejadian aja, pas lagi kayak mau tidur pun suka kepikiran kayak gitu, nangis, kayak takut. Terus itu tuh berefek nggak bagi kehidupan kamu sehari-hari, lingkungan sekolah atau apa gitu? Atau pergaulan kamu jadi kayak ngelampiasin atau gimana gitu? Alhamdulillah enggak ya, soalnya kalau sekolah itu kayak malah pengennya tuh pas, malah pernah sempat kepikiran pas lagi malam-malam itu coba ada sekolah malam gitu, biar bisa apa namanya nggak mikirin kayak gitu, karena kalau udah di sekolah udah ketemu teman-teman kayak udah lupa gitu, tapi nanti kalau bisa kayak lagi sendiri lagi bengong itu kepikiran lagi, jadi kayak emang nggak boleh benar-benar sendiri lah, harus kayak benar-benar ada orang gitu di sekitar baru nggak mikirin. Dengan kamu merasa kayak gitu, apa kamu tuh jadi kayak main terus lah atau kayak jadi sering keluar mulu? Nyari jalan lain biar kayak nggak terus-terusan ngeliat hal yang kayak gitu. Iya. Enggak sih, paling cuma kalau kayak ada orangnya, kayak teman-teman pada ngajak main, ayo kesini atau kemana gitu, aku tuh kayak senang, kayak alhamdulillah akhirnya nggak di rumah gitu. Bahkan kalau orang walaupun itu kayak cuma kerja kelompok pun kayak senang banget gitu, kayak iya deh ayo gitu, nggak males gue di rumah males gitu, padahal sebenarnya emang takut dengar mereka berantem lagi gitu, takut dengar suara mereka teriak-teriak lagi. Terus ada nggak keinginan buat orang tua itu lebih baik cerai aja deh daripada nggak cerai tapi Kamu tuh harus nyaksiin mereka berantem terus gitu? Pernah ke Malu waktu itu tanya, Mas sekiranya kalau cerai bisa nggak mama ngebiayain katanya, terus mama bilang kalau anak kan walaupun orang tua udah cerai tetap dibiayain gitu, jadi nggak usah takut. Nah, aku bilang gitu, aku bener-bener kayak pengen narik mereka berdua terus bilang cerai aja ya mah, ya pengen kayak gitu, biar pengen bilang kalau aku tuh stres gitu, tiap hari denger kayak gitu tuh emang gak frustasi gitu. Untung tuh masih kayak Allah tuh kuat, coba kuat gitu, kalau enggak tuh kayak gimana ya, kayak susah banget lah gitu, masa tiap hari harus ngeliat kayak gitu mulu gitu, mas gak kasihan apa sama anak-anaknya, jangan mikirin mereka berdua, jangan mikirin berdua terus lah, mikirin anak-anaknya gitu, paling kan anaknya udah dia SMK lah, aku SMK, masa iya nggak ngerasain kayak gitu. Terus sekarang kan kamu udah ngalamin nih gimana beratnya jadi anak broken home yang kayak setiap hari harus ngeliat orang tuanya berantem gimana. Gimana saran kamu untuk orang tua di luar sana yang Ngelakuin hal yang sama yang setiap hari berantem di depan anaknya kayak gitu? Kalau mereka emang berantem terus ya sebenarnya jadi depan anaknya gitu, kan ada waktu dimana anak-anaknya sekolah, kalau mau mereka berantem bisa anak sekolahnya ya udah gitu, coba berpura-pura baik-baik aja gitu di depan anaknya, karena kalau kita lihat anak kita baik-baik aja itu sebenarnya tuh kayak bohong, itu mereka cuma kayak ya udahlah orang tua gue udah frustasi karena berantem, masa iya gue harus kayak ikut-ikutan frustasi depan mereka, yang ada tuh mereka juga tambah kayak depresi gitu. Terus coba gitu selesaiin masalah tuh, jangan ngelakuin hal-hal yang gak pantas dilakuin apalagi di depan anaknya, karena kita nggak tahu kan, mungkin tapi nauzubillah min dzalik, kalau sampai anaknya nanti udah besar ngelakuin hal yang sama, terus pas ditanya dulu kan orang tua gue juga ngelakuin ini pas berantem, itu kan bahaya banget gitu. berarti takut ke contoh gitu ya? Iya, takut ke contoh. Terus dari permasalahan yang kamu hadapin dari kecil sampai sekarang itu hikmah apa yang bisa kamu dapetin buat jadiin pelajaran hidup? Ya ini ya, biar ini hikmah yang aku dapetin itu jadi lebih mendekatkan diri sih ke Allah. Jadi kalau ada masalah apapun curhatnya ke Allah. Terus hikmah kalau ngeliat mama yang mau kayak gitu, ingat kalau itu tuh emang gak baik gitu buat diri sendiri, jangan sampai dicontoh kayak gitu terus habis itu lebih ngerti orang tuanya, jadi
misalkan orang tua yang ngerti anak, tapi aku tuh kayak coba ngertiin orang tua bahwa ayah aku sifatnya kayak gini, ayah mamaku sifatnya kayak gini, jangan sampai sifat mamaku yang ini sama ayah aku itu ketemu lagi gitu. Apapun caranya aku ngecegah supaya mereka tuh jangan berantem, entah dengan cara aku yang bohong ke mereka atau aku yang kayak enggak kali mah ayah nggak kayak gini ya, pokoknya aku positif mereka aja lah, enggak kali nggak mungkin kayak selalu kayak gitulah intinya. Terus kayak aku lebih nggak ngandelin mereka sih, kayak coba terbiasa hidup sendiri, kayak coba terbiasa bodo amat lah, kayak hidup ya udah sendiri, jalanin sekolah atau sama teman-teman, ingat teman-teman, ingat Allah, ya udah gitu. Dan buat anak-anak yang ngerasain nasib yang sama kayak kamu, apa yang mau kamu sampaikan? Terus semangat, terus buat anak-anak yang bandel gara-gara broken home. Broken home itu bukan sesuatu yang mesti kamu tangisi terus gitu, jadi tetap semangat, lanjutin hidupnya gitu. Ingat orang-orang yang masih sayang sama kamu, yang positif thinking aja lah intinya, jangan dilebih-lebihkan walaupun misalnya emang itu benar-benar bikin depresi. Ingat sama Allah juga, curhatnya ke Allah, cari pergaulan yang baik. Kalau misalnya udah berat banget, coba cerita ke teman-teman, minta saran dari teman terdekat ya, coba deketin orang yang kamu sayang gitulah, orang-orang yang baik. Oke guys, segini dulu wawancara kita hari ini. Sebelumnya kita berterima kasih banget untuk Aisyah Yang udah meluangkan waktunya buat sharing sama kita, berbagi cerita buat kita. Ya udah, sekian dulu video curhat-curhatan kali ini. Semoga kalian bisa ngambil hikmah dari peristiwa yang udah narasumber kita tadi ceritain. Positifnya diambil, negatifnya dibuang. Dan buat orang tua juga jangan ngelakuin hal yang sama seandainya kalian nonton video ini. Jangan egois juga. Pikirin perasaan anak-anak kalian gitu loh. Karena walaupun anaknya itu dia paling nggak tuh pasti berdampak deh, nggak mungkin nggak berdampak. Gitu. Iya, pasti anak itu pasti banget. Dan untung-untungnya narasumber kita ini tuh dia nggak melakukan pergaulan yang jelek buat jadi pelampiasan dari masalah yang dia hadapin. Kuat sih, Kuat sih dia imannya. Kita harus acungin jempol buat dia, karena dia dibalikin sama dia ke Allah, bukan malah ngebalikin ke hal-hal yang gak benar. Oke guys, gini dulu video kita hari ini. Buat kalian yang suka video ini atau bahkan mungkin ada teman kalian yang ngalamin hal yang sama, kalian boleh share ke mereka biar mereka ngerasa gak sendirian. Karena masih banyak anak-anak di luar sana yang kita bahkan mungkin gak tahu karena dia nyembunyiin perasaannya dia. Share ke mereka. Dan juga buat kalian yang belum subscribe channel kita, jangan lupa Di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian menjadi penonton pertama untuk setiap video yang kita upload setiap Sabtu dan